Dan untuk mengulas soal penanganan preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sampai akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Hermawan Sulistyo, dan Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia, Ilham Syah. Selamat sore, Prof. Kiki, Pak Ilham. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Ilham dulu. Jadi sebenarnya praktek pungli dan premanisme ini bukan berita baru ya? Sejak kapan sebenarnya sudah dialami para sopir truk di Tanjung Priok? Iya, ini bukan berita baru, Mbak. Jadi ini sudah persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun. Gitu. Saya sendiri mengalami, paling tidak saya mulai terlibat dalam proses perlawanan terhadap pungli ini sejak tahun 2000. Wah, 21 tahun berarti? Betul, waktu itu sampai ada pemogokan yang dilakukan oleh sopir tahun 2000 pada waktu itu menutup pelabuhan. Nah, saya mau cerita bagaimana proses pungli itu sebenarnya. Jadi, seorang sopir trailer, seorang yang mengangkut kontainer keluar masuk pelabuhan, itu tahapan pertama dia keluar dari garasi dia itu sudah ada pungli. Jadi, pungli itu pertama pungli yang dilakukan oleh di jalan. Jadi, setiap pertigaan, setiap perapatan, setiap belokan gitu ya, atau yang minta-minta di jalan itu 2000, itu bisa satu hari itu bisa 10.000 dia mengeluarkan, itu baru di jalan raya. Itu baru di jalan ya? Baru di jalan. Nah, biasanya sopir akan melakukan pekerjaan, dia akan mengambil kosongan ke depo. Ya, dia akan ngambil masuk ke depo. Nah, di depo itu yang ramai sekarang ditangkap itu baru yang di depo. Di depo itu memang proses punglinya itu mulai dari dia masuk security, lalu nanti ada checker bagian untuk memeriksa kontainer, lalu nanti bagian cuci kontainer, lalu nanti baru kren atau tenggo yang akan mengangkat atau menurunkan peti kemas yang akan dia bawa gitu. Nah, di dalam depo itu tuh rata-rata itu bisa sampai 15.000 sebenarnya satu sopir ya, satu mobil gitu. Satu sopir sekali jalan itu ya? Iya, iya. Nah, setelah itu kan dia hubungannya kan setelah dia di depo itu dia nanti ke pabrik. Ya, dia di pabrik pun biasanya ya ada security juga minta gitu. Nah, selesai dia di pabrik, muat barang di pabrik, barulah dia bawa barang itu ke pelabuhan. Entah dia nanti akan ekspor, entah dia nanti untuk intersuler atau antar pulau gitu. Nah, di pelabuhan ini dia besar lagi kenanya. Di pelabuhan itu sekarang ini terutama yang di intersuler yang atau dalam negeri itu bisa sampai 20.000 seorang sopir mengeluarkan uang gitu. Nah, dari apa saja uangnya? Sama prosesnya masuk ke pos ya, pos gate pertama itu dia harus mengeluarkan uang 2.000 sampai 5.000. Nanti bagian checker itu dia periksa kontainer. Lalu nanti ada apa untuk surat jalan sampai nanti bagian tenggo atau bagian alat yang menurunkan atau memuat barang yang akan diambil oleh sopir. Nah, di sini kalau seandainya lagi apes, misalnya kita mau ngambil impor gitu ya, barang kita peti kemas itu ada di bawah misalnya posisinya. Lalu ada di atas kan ada tumpukan, ada 3 peti kemas misalnya. Nah, itu istilahnya angsuran. Angsuran itu satu kali ngangsur itu 5.000. Kalau seandainya ada 3 angsurannya, nanti dikali lagi kita 3. dibawa, dikali artinya kita satu untuk ngangkat itu aja 20.000 karena ngangsur. Kalau seandainya tidak dikasih uang, petugas-petugas itu dia nggak mau mengerjakan, dia akan kerjakan yang lain. Nah, saya hitungan-hitungan sederhana saja ya, Mbak ya. Iya, per harinya ini berapa itu sekali jalan? Kalau seorang sopir itu dia bisa mengeluarkan kalau seandainya normal saja, dia tidak apes lah gitu, itu bisa 45.000 sampai 50.000. Taruhlah dia 45.000, baik itu di jalan, di depo, di pabrik, dan di pelabuhan, dia mengeluarkan uang 45.000. Artinya 45.000 dikeluarkan oleh satu mobil. Nah, sehari rata-rata data dulu waktu sebelum krisis, sebelum COVID, ya itu bisa 12.000 lebih mobil trailer yang beroperasi keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kalau seandainya 12.000 kendaraan sehari, satu kendaraan satu sopir biasanya mengeluarkan 45.000, artinya ada 540 juta dalam satu hari uang sopir yang menguap di jalan. Nah, kalau seandainya kita kalikan 30 hari dalam satu bulan, silahkan dikalikan sendiri itu ya.
Ya, itu saya udah coba hitung. Itu berapa? Mencapai 16,2 miliar, 16 miliar 200 juta. Uang sopir yang menguap di jalan. Iya. Padahal Oke. kita tahu, sopir ini Mbak, orang yang bukan mempunyai uang yang banyak. Oke. Uang yang dikeluarkan oleh sopir untuk pungli itu harusnya uang yang bisa dia bawa pulang untuk anak istrinya. Iya betul, Pak Ilham ditangkap tadi Ya. sangat besar sekali uang yang menguap dari setiap proses yang harus dilalui. Saya ke Prof. Kiki. Ya. Prof. Kiki ini udah lebih dari 20 tahun setidaknya. Lalu baru sekarang ini setelah Presiden meminta Kapolri untuk menyelesaikan ini. Apa sih sebenarnya kalau yang Prof. Kiki lihat sulit banget kayaknya memberantas praktek pungli dan premanisme yang sudah lama sekali terjadi ini? Semua orang ikut menikmati. Jadi mulai dari pejabat-pejabat berhubungan sampai preman kecil-kecil semua ikut menikmati. Jadi sharing kejahatan ini yang terjadi adalah itu, dan itu baru potret kecil dari yang lebih besar ya. Ada, kalau kita ikut itu kan korbannya sopir, perusahaan juga jadi korban. Kalau pengurusan dokumen SPKBM itu satu dokumen bisa kena charge 50 sampai 100 ribu. Nah, hitungannya semuanya. Dan ini terjadi di semua pelabuhan, bukan hanya di Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok ini hanya satu contoh saja ya, Prof ya? Iya, nanti diberantas di Tanjung Priok. Masih ada Semarang, masih ada Medan, masih ada di mana-mana. Gitu. Ini ke miliaran. Kalau tadi dihitung 16 miliar, itu baru di Tanjung Priok. Seluruh Indonesia hitung aja sendiri. Gitu. Dan ini yang membuat kawasan pelabuhan itu lukratif ya, lukratif, banyak duit gitu. Ketika kontrol negara, ketika negara tidak hadir, sampai saat ini tidak pernah hadir, ya dijarah, dipakai jarahan. Nah, pada tingkat supir dan perusahaan-perusahaan pengangkutan segala macam itu terjadi high ekonomi. Ekonomi biaya tinggi, nah, high cost ekonomi biaya tinggi. Itulah sebabnya sebetulnya kalau kita beli barang segala macam itu nilai real dari barang itu banyak ketambahan oleh pungli-pungli seperti itu gitu. Ini yang membuat selamanya ini nggak pernah bisa diberantas. Nah ini tapi kan karena banyak sekali yang menikmati, kata Prof. Kiki tadi, yang bancakannya banyak nih, yang terlibatnya banyak. Nah apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Apakah yang kemarin dilakukan ditangkap sejumlah preman ada 49 ini jadi satu langkah pertama atau sebenarnya masih panjang ini prosesnya? Ya kan polisi sekarang salah satu motonya itu restoratif justice. Nah, keadilan yang merestorasi, memperbaiki pembinaan dan sebagainya. Pada kasus seperti ini tidak bisa restoratif justice, harus retributive justice. Kenapa? Penegakan hukum jangan pandang bulu gitu. Kalau ada pejabat pelabuhan yang memang terlibat dari bukti-bukti lapangan, tangkap, periksa gitu. Lebih tinggi lagi dirjennya kalau perlu sampai menterinya. Nah, ini harus keputusan politik, harus Jokowi sendiri yang memberi perintah supaya polisinya kuat, karena ini kan terkait dengan konteks politik, situasi politik. Duit-duit kampanye juga banyak dari situ gitu, kaitan dengan partai, karena ini melayani mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dan yang di bawah ini yang paling terasa. Kenapa? Belum sektor-sektor terkait yang ada di sana. Contoh sektor terkait yang tidak ada kaitannya dengan pelabuhan, misalnya warteg. Itu warteg kan hajat hidupnya supir-supir ini segala macam. Iya, kena juga. Itu tiap hari juga dipalaki. Nah, jadi jumlahnya itu masif. Lalu kenapa nggak bisa diberantas? Di pemalak-pemalak ini ada komandannya lagi. Komandan dalam tanda petik ya. Gitu. Nah kita kan bahas ini, bagaimana caranya menuntaskan ini tidak hanya yang di lapangan saja, tapi juga sampai ke tanda kutip backing-backingnya juga harusnya mendapatkan keadilan yang sama atau perlakuan yang sama dalam penegakan hukum. Kita akan bahas ini di Kompas Petang sesaat lagi.
Kita lanjutkan dialog bersama dengan Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dan Ilham Syah, Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia. Saya ke Pak Ilham. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, seharinya bahkan ini ada 16,2 M setidaknya ini yang keluar. Harus dikeluarkan sopir truk di jalan dari awal sampai di pelabuhan. Nah, sejauh ini tuh apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meminta bantuan, melaporkan ini kasus hukum misalnya, atau seperti apa? Ya, upaya yang pernah dilakukan itu sudah banyak sekali, Mbak. Banyak sekali yang Misalnya? saya sampaikan. Tahun 2000 kita pernah melakukan aksi protes dengan melakukan pemogokan dengan menutup dan memarkir kendaraan di pos 9. Itu tahun 2000. Tahun 2005 itu juga pernah kita lakukan di pintu gate JICT. Lalu upaya audiensi saya tahun 2006 sampai mengantarkan video-video hasil peliputan kita, di mana pungli-pungli itu kita sampaikan waktu itu ke Polda Metro Jaya. Lalu kerjasama dengan Polres Pelabuhan, waktu itu ada Pak Asep, waktu itu cukup bagus, ada Pak Iqbal, waktu itu Kapolres Utara, dan cukup bagus pada waktu itu. Berbagai macam upaya, bahkan upaya ada penangkapan terhadap pelaku-pelaku itu sudah kita lakukan gitu. Jadi pernah juga saya mengadakan posko pengaduan anti pungli kerjasama antara serikat organisasi saya dengan Serikat Pekerja JICT itu tahun 2008. Tapi tidak ada yang membuahkan hasil selama ini. Yang efektif pada waktu itu sebanyak itu posko waktu itu kita bikin posko bersama dengan Serikat Pekerja JICT tahun 2008. Kurang lebih 6 bulan kita beroperasi, kita difasilitasi oleh pihak manajemen, tapi areal kita waktu itu terbatas, cuma hanya JICT. Kita bisa mengidentifikasi di mana semua titik-titik rawan pungli. Kita mulai melakukan sosialisasi, pengawasan, sampai ada tindakan yang kita lakukan pada waktu itu. Dan itu berjalan efektif. Bisa dikatakan 85% pungli di JICT pada waktu itu yang kasat mata itu hilang. Nah, tapi yang di atas-atas, misalnya kalau seandainya ada closing itu kalau batas waktu kontainer sampai di dalam pelabuhan, itu sebenarnya masih ada waktu sebelum kapal berangkat itu sekitar 7 jam atau 9 jam gitu. Tapi karena permainan orang pelabuhan, jadi harus karena ada biaya tambahan lagi. Udah lewat, dan itu closing itu bisa sampai 200.000, bisa sampai 500.000 satu kontainer. Itu yang besar-besar gitu. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki, yang di jalan itu kecil-kecil. Belum lagi nanti yang bea cukai. Bea cukai terutama yang namanya jalur merah. Ya, jalur-jalur merah itu kadang-kadang pemeriksaan kontainernya itu cuma hanya luarnya aja yang diperiksa, tapi dia ngemel, ngasih duit, dan itu duitnya jutaan. Nah, tapi barang yang di dalam kontainer kan panjang, yang 12 feet atau yang panjang itu kan, atau yang 20 feet gitu. Nah, yang di dalam itu nggak diperiksa, sehingga penyeludupan itu menjadi rentan. Dan ya wajar kalau seandainya banyak penyeludupan yang tidak terdeteksi gitu, karena seringkali permainan-permainan seperti itu semua bermain uang. Nah, inilah tadi yang disampaikan bahwa ini cerminan dari negara kita, di mana korupsi, pungli, mulai dari pejabat sampai ke tingkatan bawah, itu benar-benar marak. Itu yang disebut juga tadi korupsi berjamaah. Nah, kalau ini dikatakan tadi, kata Pak Ilham kan, disampaikan juga Prof. Kiki sebelumnya bahwa ini tidak hanya di lapangan saja sampai ke tingkat pejabatnya. Nah, Prof. Kiki, ini apa yang bisa dilakukan? Dari mana kita memulainya ini untuk mengurai, kita katakan, benang kusut? Apalagi kalau kita lihat apakah modusnya ini sudah berbentuknya jaringan, tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok saja, tapi juga terhubung antara pelabuhan-pelabuhan lainnya, ada jaringan sindikat yang bermain di sini. Ya, Presiden memberikan keputusan politik seperti sekarang ini kemarin. Tapi jangan hanya pada para kasus sopir truk trailer gitu. Pada pengurusan dokumen itu lebih besar. Tadi disebutkan misalnya untuk kontainer 20 feet, kontainer 20 kaki itu range-nya bisa sekitar 50 ribuan per kontainer. Kalau yang 40 feet 80 sampai 120 ribu gitu. Kalau closing time itu, Bung Kiki. Ya, closing time yang besar sekali tadi 200 ribu sampai 500 ribu. Nah, semuanya dari hulu ke hilir, clothing, demurrage, semua duit. Nah, lalu caranya seperti apa? Keputusan politik, kalau perlu bongkar semua, diganti semua saja pejabatnya, terus polisi juga jangan tanggung-tanggung melakukan retributif
eh, justice ya, yang menghukum gitu, bukan merestorasi, ya apa boleh buat. Karena ini kalau enggak akan boleh balik lagi begini lagi, yang kasus di Priok akan pindah ke Semarang, akan pindah ke Medan, akan pindah ke semua tempat yang lain gitu. Ya, pungli itu Mbak, pungli itu bukan Gimana, Pak hanya di Ilham? darat loh Mbak, kalau yang di pelabuhan ya, bukan hanya di darat, tapi yang di laut pun sama. Jadi kita kan mau masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk itu kan di tengah itu kan ada nama kolam yang untuk masuk kan kapal harus antri gitu ya. Iya. Dan setiap kapal mau masuk itu karena itu kan harus dia lempar jangkar. Itu dia sudah kan dicas kapal itu. Nah itu pun kadang-kadang juga bisa menjadi bahan pungli. Kapal yang lebih dulu misalnya datang bisa saja dikebelakangin dengan kapal yang baru datang kalau misalnya kapal prioritas karena dia bayar gitu. Jadi memang akut persoalan pungutan-pungutan liar, persoalan permainan uang, dan saya sepakat bongkar semuanya, selain dari persoalan yang dialami oleh sopir, yang dialami oleh rakyat kecil, semua proses dari birokrasi, proses pengurusan dokumen, proses keluar masuknya barang, proses masuk dan keluarnya kapal dari pelabuhan Tanjung Priuk, itu semua banyak yang menggunakan uang. Ya, kalau negara mau konsisten, negara mau benar-benar memberantas korupsi, harusnya tidak hanya di level bawah, tapi harus diberikan contoh dari level atas. Kalau di atasnya ini dibabat, di bawahnya akan lebih mudah untuk membersihkan. Jadi artinya kalau yang Pak Ilham dan Prof Kiki lihat, saya ke Prof Kiki dulu, yang disampaikan Presiden Jokowi, kebijakan Presiden Jokowi akan dikatakan efektif kalau misalnya ada hukuman atau misalnya penegakan hukum yang sampai menyentuh level-level yang dikatakan backing tadi, sampai ke tingkat pejabat yang diduga terkait tadi, Prof Kiki. Bisa dikatakan itu baru tegas, tidak hanya menyasar preman-preman yang ada di tingkat lapangan saja, begitu? Iya, memang harus begitu. Kenapa? Catat baik-baik bahwa ini bukan hanya problem korupsi dalam tanda petik problem premanisme yang menyangkut uang, tapi ini masalah yang jauh lebih mendasar. Ini problem sistem, problem sistem pengawasan, problem sistem retribusi bagi para penyandang kewenangan. Jadi ini masalah kewenangan, masalah manajemen negara gitu. Jadi bukan hanya persoalan korupsi uang gitu. Kalau korupsi uang itu hanya satu dimensi dari masalah keseluruhan ini. Selama itu masalah-masalah yang lebih mendasar menyangkut kehadiran negara, menyangkut problem sistem administrasi negara, pemerintahan, pajak supaya nggak tabrakan dengan masalah-masalah yang lain. Selama itu nggak dibenahi, sampai kapanpun akan balik-balik lagi. Gitu. Ya. Kalau dari Pak Ilham, sempat diutarakankah unek-uneknya saat bertemu perwakilan dengan Presiden Joko Widodo soal pengawasannya gimana nih pasca kemarin perintah terhadap Kapolri, pengawasannya apa yang dijanjikan oleh pemerintah? Iya, biasanya dalam pola-pola seperti itu, dia cuma hanya panas-panas, rame-rame di depannya aja, Mbak. Paling 3 hari atau 1 minggu, setelah itu adem. Lalu dia kambuh lagi, polisi diam lagi. Nah, yang perlu diingatkan, saya ingatkan kepada Bapak Kapolri, pertama yang harus dibersihkan pertama kali itu juga adalah di pihak kepolisian. Karena yang melakukan pungli itu ada juga oknum pihak kepolisian yang biasa, terutama PJR di dalam tol itu seringkali terjadi dan itu harus dibersihkan. Jadi berbenah juga lah tadi misalnya pihak kepolisian juga berbenah gitu ya. Kedua, bagaimana melibatkan berbagai macam unsur untuk pengawasan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sehingga gampang mendeteksi, gampang menindaknya karena titiknya banyak gitu ya dengan melibatkan komunitas atau serikat-serikat di sektor transportasi, melibatkan pengusaha angkutan dan yang lain-lain. Dan yang ketiga menurut saya penting edukasi, terutama saya gitu berkepentingan kepada kawan-kawan saya sama pengemudi, mulai harus berani kita melawan setiap pungli. Tidak bisa lagi kita, nanti nggak dimuat, kita takut. Sekarang kalau seandainya kita kompak, kalau seandainya kita bersatu, kalau seandainya kita punya keberanian secara bersama-sama, saya yakin orang-orang yang melakukan pungli itu jauh lebih takut daripada kita. Karena jelas mereka melakukan sebuah tindakan pidana. Jelas mereka membuat sebuah kejahatan. Dan mereka pasti akan jauh lebih takut dibanding kita. Jadi kawan-kawan sopir dimanapun berada, tidak hanya di Tanjung Priuk, harus mulai berani
melawan setiap upaya orang-orang siapapun, baik di jalan, di pelabuhan maupun di depo, untuk melawan orang yang memaksa, orang yang memungut-mungut uang tersebut. Karena lebih baik uang tersebut kita bawa pulang, kita kasih buat anak istri kita, dan anak istri kita jauh akan lebih baik hidupnya dibandingkan kita menyawer, memberikan uang kepada preman-preman maupun kepada petugas yang melakukan pungli. Untuk menuntaskan ini, jadi negara harus hadir dan melibatkan semua unsur. Kalau mau tegas, tidak hanya di lapangan, tapi juga sampai tingkat-tingkat atas, jangan sampai ada backing-backing untuk menaungi kejahatan seperti ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Prof. Kiki. Hermawan Sulistyo, terima kasih. Pak Ilham Syah telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.